Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rezal Dinanda Irawan dari kelas TI3E, jurusan Teknologi Informasi, D4 Teknik Informatika. Nomor induk mahasiswa 18417200164. Oke, di sini saya akan membuat video tentang komutasi multimedia, Chosin modul 14, yaitu Control 3D Animation. Yang pertama di sini tujuannya untuk pertama, mahasiswa dapat membuat configuring karakter, avatar, and idle animation. Yang kedua, mahasiswa dapat membuat moving character with root motion dan blend trees. Yang ketiga, mahasiswa dapat membuat mixing animation with layer and mask. Yang keempat, mahasiswa dapat membuat organizing states into substate machine. Yang kelima, mahasiswa dapat membuat transforming the character controller via script. Oke, kita langsung ke praktikumnya saja. Yang pertama yaitu configuring a character, avatar, and idle animation. Pertama, membuat project ini memerlukan file ini, dan yang dipakai itu adalah Revel Aiming Idle.avx. Oke, ini SWOT Revelnya ini, SWOT Revel Aiming Idle. Lalu pilih tampilan project untuk sudah ini. Dan tampilan inspektor, import image layer, dan setting inspektor pada bagian rig. Ubah animation type menjadi humanoid. Setelah itu pada avatar definition berupa ke create from this model. Akhirnya klik tombol configure. Jadi setelah di sini nih, ini di bagian rignya ubah animation type-nya jadi animation. Di animation type jadi humanoid, ini sudah saya buat. Lalu avatar definition-nya ke create from model. Lalu klik configure di sini. Kalau di sini namanya apply. Setelah itu pada tampilan inspektor, pada tampilkan avatar, harus dibuat amatilah bagaimana Unity memetakan tulang karakter dengan benar ke dalam struktur dan menetapkan. Misalnya, tulang mexamorph left forearm sebagai lengan bawah avatar. Oke, di inspektornya di sini kan. Lalu setelah itu kalau sudah dibuat seperti ini, sekarang avatar sudah siap. Selanjutnya konfigurasi animasi di idle state. Nah, caranya itu gimana? Dengan cara di tampilan project, asset, pilih SWOT Revel, pilih bagian ringnya, ubah animation type-nya seperti tadi. Tadi di sini, buat tetap humanoid sama create from this model. Lalu ketik apply. Setelah itu, pilih bagian animation di sebelah kanan rig pada inspektor. Pilih SWOT at Rifle Aiming Idle di Rifle Aiming Idle di dalam area preview. Menemukan pesan sebagai model tidak tersedia atau no model. Jadi di animasinya ini seperti ini. Nah, kalau dibesarin, nah di sini nih, nah diganti Rifle Aiming Idle-nya. Lalu dibesarkan, dan kelihatan seperti ini. Kalau di play, dia akan bergerak seperti ini, idle, jadi diam. Jadi dia di posisi diam. Idle itu diam di tempat nggak. Dengan rifle aiming idle, pilih dari daftar clips dan tambah pilihan loop. Nah, dia akan seperti ini. Jadi samakan. Ini saya kecilkan dulu. Jadi di bagian sini loop tanya itu dicentang sama loop pause-nya dicentang. Jadi biar berulang-ulang terus. Lalu back into pause juga sama original. Lalu back into pose-nya juga yang ini bagian the transform position Y dicentang sama original. Lalu exit-nya back into pose-nya tidak dicentang, lalu sama center of mass-nya. Selanjutnya untuk mengakses animation clip dan memainkannya diperlukan membuat controller. Jadi kita di sini membuat animator controller, caranya di sini, lalu buat di project-nya di sini. Nah, lalu cari animator controller itu di sini. Nanti terbuat akan menjadi main karakter ini. Kalau mau dilihat akan seperti ini nanti. Nah, di sini itu dua kali untuk membuat controller buat si animasinya. Jadi setelah itu dari tampilan animator klik kanan pada create,
Ya kan seperti nanti, jadi create new state, lalu pilih yang empty. Setelah itu yang di new state yang empty ini diganti namanya jadi idle, lalu motion ya. Ini jadi reveal aiming idle yang telah dibuat tadi. Lalu drag model MS laser tiposnya itu yang bagian di sini. Ini itu ke hierarki. Akan jadi seperti ini nanti. Lalu di MS laser ini di controllernya animator ini di drag yang main karakter tadi ini agar bisa digunakan. Kalau bisa digunakan akan diam saja yang akan berbentuk seperti ini tampilan awalnya. Nah, kalau sudah selesai untuk bagian pertama, kita run saja nanti akan berubah menjadi posisi idle. Nah, seperti ini. Dia akan terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa karena dia idle, karena belum bisa bergerak. Itu untuk bagian pertama. Lalu bagian kedua, moving your character with root motion and blend trees. The mechanism animation mampu menerapkan root motion pada karakter. Selain itu, karakter benar-benar bergerak sesuai dengan klip animasi. Bagi menerjemahkan model karakter sambil bermain di tempat animation cycle. Proyek ini dapat membuat sebagian besar klip animasi Maxamo yang sempurna untuk digunakan pada The Mechanism. Fitur lain dari sistem animasi adalah Blend Trees, yang bisa memadukan klip animasi smoothly dan easily. Dalam proyek ini, memanfaatkan fitur untuk membuat produk dan karakter berjalan atau lari maju dan mundur, dan juga kanan kiri pada kecepatan yang berbeda. Nah, kalau belum tahu, info saja, Mixamo ini adalah tempat web, situs untuk 3D modeling. Bisa digunakan apapun selain Unity, untuk 3D modeling pokoknya. Agar mempermudah lah. Pertama, untuk project ini dibutuhkan import karakter 02.unity package ke dalam sebuah project baru. Juga import SWOT rifle run, SWOT run backward, sama masih banyak. SWOT strafe, SWOT strafe 2, SWOT strafe left, SWOT strafe right, SWOT walking, and SWOT berjalan backward .fbx file. Jadi, sebentar. Untuk yang praktikum kedua ini, bagian 2 maksud saya. Jadi dibutuhkan banyak. Nah, yang pertama tadi kan SWOT rifle run. SWOT rifle run itu di sini. Nah, SWOT rifle run. Terus kedua itu run backward. Run backward itu ini. Run backward. Terus yang ketiga strafe. Strafe biasa berarti yang pertama. Nah, ini. Lalu strafe 2. Ini. Ketiga strafe right. Keempat strafe left. Ini right, ini left. Lalu walking sama berjalan backward. Nah, walkingnya ini. Walking ini, walking backward. Lalu kemudian kita perlu mengkonfigurasi animasi clip, maka dari tampilan project pilih SWOT Travel Run. Jadi kita pilih SWOT Travel Run. Ini. Pilih bagian rig dalam inspektor, ubah animation tab menjadi humanoid, dan avatar dimension menjadi create from this model. Lalu apply. Nah, usahakan sama seperti di contohnya. Jadi di run ini, animation tabnya itu humanoid, lalu definisinya create from this model. Lalu di apply, jangan lupa. Karena ini sudah jadi, saya hanya menjelaskan, menemukannya. Yang berikutnya, selanjutnya aktifkan bagian animation di sebelah kanan rig. Jadi di animationnya, ini, inspektor pilih Ravel Run daftar clips. Jadi di sini, daftar clipnya diganti Ravel Run. Akan menampilkan pesan sebagai no model, karena tidak ada modelnya. Maka silakan drag model, nah baru di drag modelnya di bagian MS Laser ini. Jadi MS Laser itu sebagai modelnya.
Oke, lanjut. Jadi setelah sudah, artinya dalam inspektor pilih Ravel Run dari daftar clips dan periksa absolute time-nya. Nah, ini seperti yang di bagian pertama tadi, dicek dulu semuanya. Loop time-nya dicentang, lupusnya juga dicentang. Lalu untuk road transform rotation, back into pose-nya dicentang, lalu back open-nya di original. Road transform position Y-nya, back into pose-nya dicentang, lalu base open out start-nya original. Lalu untuk yang transformation position XZ, back into pose-nya tidak centang, lalu base open-nya center of mass. Nah, untuk semuanya, jadi bagian ini tadi kan untuk si rifle run. Nah, itu juga berfungsi untuk bagian run backward untuk semua yang tadi dipakai. Jadi run backward ini juga sama, run backward ya. Tapi ini animasinya klipnya ini pakai walking backward tadi. Jadi sama, bagian sininya sama. Tapi bagian animation klipnya beda-beda. Run backward-nya tadi run backward, terus strafe. Ini untuk strafe-nya sama. Strafe 2 juga. Ini strafe 2. Lalu strafe left. Strafe left-nya ini juga sama. Lalu strafe right. Strafe right-nya juga yang sama semua. Lalu walking sama walking backward. Walking juga, terus walking backward. Terus sama tadi ada run background juga. Run backward maksud saya. Sama. Run backward ini untuk lari ke belakang. Oke, dari tampilan project, pilih MS Laser dan drag ke hierarki untuk memunculkan tempat sync. Jadi setelah itu, kita pilih ini tadi, lalu kita create ke sini untuk memunculkan model MS Laser ini. Nah, ini nanti yang kita jalankan. Dari tampilan hierarki, pilih MS Laser dan lampirkan pengontrol komponen karakter untuk itu pilih menu. Jadi ini untuk menggerakkan karakternya. Fisik. Nah, seperti nanti. Fisik karakter controller. Nah, nanti di karakter controllernya itu sebenarnya bisa kita pakai di add komponen dengan cara cari aja karakter controller ini. Pilih. Dia akan muncul komponen karakter controller. Nah, karakter controller ini diisi slope limitnya itu seperti ini ya. Nah, slope limitnya itu 45, step offsetnya 0,3. Lalu radiusnya 0,34, height-nya 1,79. Centernya X-nya 0, Y-nya 0,9, dan Z-nya 0. Untuk menyamakan lah. Dalam project buka main controller. Main controller itu yang ini. Nah, ini nanti hasil jadinya ya. Jadi akan seperti ini. Nanti itu digerakkan semua. Kita memiliki idle. Nah, langsung saya nanti jelaskan ke akhirnya nanti. Oh ya, sebelum itu tadi bentar. Nanti ini untuk animasinya. Jadi ada run backward itu dimasukin, walking backwardnya juga, rev mengandalnya juga, walkingnya juga, travel run, strafe, strafe left, strafe right, strafe 2. Nah, lalu ada masukkan scriptnya. Scriptnya itu di sini. Di PC controller ini. Saya buka dulu, saya akan jelaskannya. Dulu not responding. Sabar. Nah, untuk PC controller di bagian sini ini adalah memanggil variabelnya animator untuk anim.
Controller untuk karakter controller untuk controller ini itu buat dari komponen ya. Ini komponen animator, ini komponen karakter controller. Lalu public float untuk transition time ya. Kasih ini saja 0,25 f. Kayak gitu. Saja 0,25 f. Lalu speed limitnya 1,0 f. F ini adalah float, jadi tidak bisa langsung 1,0 biasa, jadi harus pakai f untuk pecahan desimal. Lalu bow all itu move diagonalnya true, mouse rotate-nya juga dikasih true, untuk keyboard rotate-nya dikasih false. Startnya kita memanggil controller untuk mengambil komponen dari karakter controller. Untuk animenya juga seperti controller tadi, dia mengambil komponen dari animator. Itu untuk function startnya. Untuk function update-nya, controller is grounded. Jika controller is grounded, muncul input get key. Nah, ini untuk right shift-nya sama. Jadi ketika kita klik left shift sama right shift, dia akan speed limitnya akan bergerak menjadi 0,5 f. Dan itu ketika tidak memencet itu, mencet shift, ya menggerakkan horizontal sama vertikal, jadi gerak biasa. Lalu X speed-nya sama dengan H ini adalah horizontal, dikali speed limit. Sama seperti juga untuk Z speed-nya itu sama dengan V. V ini juga untuk vertikal yaitu depan belakang, horizontal kiri kanan. Nah, itu untuk menggerakkannya. Lalu untuk mouse rotate-nya ini untuk menggerakkan mouse untuk ke kiri kanan, pandangan. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut aja ke bagian ya. Nah, setelah itu simpan skripnya ke MS Laser lalu di run. Nah, kalau kita run, misalnya ini yang bagian model pertama tadi. Nah, ini model. Nah, ini. Kita kasih lagi. Nah, kalau WASD, kalau W dia maju, hanya mundur, ke kanan, hanya ke kiri. Kalau mencet shift dia akan lari. Enggak. Nah, loncat belum ada, oke. Nah, gitu saja untuk pergerakannya WASD. Untuk bagian ketiga itu mixing animation with layer and mask. Oke, ini persiapkan projectnya terlebih dahulu. Lalu harus punya file yaitu firing rifle sama toss grenade. Nah, saya sudah buat di sini. Ini toss grenade-nya sama firing rifle. Firing rifle. Nah, ini. Firing rifle. Oke, setelah itu oke, ini sudah import. Lalu kita seperti tadi di bagian untuk firing rifle-nya kita klik lalu humanoid sama create from this model lalu di apply. Setelah itu kita masuk ke animation sama seperti tadi. Nah, untuk animationnya sama seperti tadi. Kliknya diganti firing rifle. Lalu untuk lupusnya dicentang. Nah, ini semuanya dicentang kecuali bagian row transformation position XZ. Nah, itu pilih ya sama seperti tadi. Kemudian ubah animation tab menjadi ini sama juga untuk toss grenade-nya. Kariknya tadi humanoid sama cut from this model. Kemudian ini sama juga seperti tadi. Nah, sekarang buat masknya di tampilan project. Klik pada tombol create dan tampilan avatar mask. Dan project ini sebagai nama body mask.
Nah, body mask tadi itu di sini. Nah, ini ada humanoid. Nah, ini. Nah, akan seperti ini nanti. Jadi diluasin dari mesin ini bagian kaki. Ambil hierarki, pilih karakter MS Laser, lalu dari animator komponen dalam tabel inspektor klik 2 kali pada controller main karakter. Dari tampilan hierarki, pilih karakter MS Laser di sini. Lalu di animatornya komponen, nah di animator ini kontrolnya ganti main karakter. Tuh, agar bisa bergerak. Pada tampilan animator, buat layar baru dengan klik tanda plus di atas layar. Nah, ini untuk body mask-nya tadi. Nah, ini. Tahu kita masuk aja ke animatornya. Nah, kita ke layar, ada base layer sama per body. Kita ke beri nama layar baru sebagai per body dan klik icon gear rombongan turun, kemudian ubah wig jadi 1. Pilih slot untuk blending to additive. Nah, lalu tampilan animator dengan kita ke sini. Seperti ini nanti. Tadi entry-nya nanti pertama 0, lalu bisa fire sama grenade. Setelah nanti fire, dia langsung balik lagi ke 0. Begitu sebaliknya ke grenade. Ke parameter ini ada speed, nah, sama fire sama grenade. Ini tadi kan yang di job di bagian pertama tadi. Ada fire sama grenade. Di fire-nya kita buat motionnya itu firing rifle, jadi dia bisa menembak. Untuk di grenade, di toss grenade. Untuk animasi fire sama grenade-nya lah. Lalu karena beli grenade dan tampilan inspektor tambahkan toss grenade animasi clip ke motion field. Klik kanan, nah nanti jadinya seperti ini. Nah, ini untuk mengarahkannya. Sama seperti tadi, lalu kita ke sini. Nah, saya akan menjelaskan di sini saja. Segera di update-nya tadi. Ini keydonya F. Kalau tidak mencet F, dia akan menggunakan animasi si granat tadi. Ketika sudah selesai, dia akan kembali. Begitu juga untuk fire. Get button down, dia akan men-set animasi fire. Nah, simpan script dan mainkan project Anda. Nah, tadi kan tombol F untuk animasi dengan mengklik tombol fire dan menekan tombol F amati. Nah, jadi di sini langsung saja. Nah, ini tadi geraknya juga bisa. Kalau F, dia akan ke granat tadi. Kalau tombol fire, ya klik kiri. Kan seperti ini, saya arahkan ke sana. Tembak. Nah, tangannya gerak-gerak tuh. Nah, itu tembak. Padahal nggak ada tembaknya. Nah, gitu. Nah, itu untuk bagian ketiga. Terus sekarang ke bagian keempat. Itu organizing states into substate machine. Untuk project ini telah disiapkan Unity package sebagai turning. Nah, ini seperti tadi menyiapkan project-projectnya. Ada apa aja, ada turn right 45 degree sama turn left. Project dan import turning, import filenya. Nah, sekarang sama seperti tadi sebenarnya. Import file, klip animasi dengan ini. Pilih bagian track animation, ganti animation type jadi humanoid sama avatar definition-nya jadi create from this model. Itu untuk si turn left-nya ini. Tadi sebenarnya. Sini. Nah, tadi ke apa tadi? Namanya? Turn left ya. Nah, humanoid sama create from this model sama. Lalu setelah itu kita atur ke bagian animation-nya sama seperti tadi, seperti awal-awal. Ini klipnya diganti turn left agar masuk ke animation turn left. Setelah itu di bagian sini satunya dicentang tapi lupusnya tidak. Transformation positionnya bagian lupusnya dicentang, base upon-nya original. Lalu terus transform position Y bagian lupusnya dicentang, base open out start-nya original.
Sama seperti tadi, root transform position exit-nya back into pose-nya tidak dicentang. Besok punya center of mass. Ulangi langkah 5 dan 6 untuk SWOT. Nah, ini. Untuk turning right 45 degrees-nya sama seperti turn left tadi. Di tampilan hierarki, pilih karakter MS Laser lalu dari komponen animator dalam tampilan inspektor buka main karakter. Kayak gini, lalu ke animator, lalu kontrolnya di main karakter. Itu. Kita ke animatornya saja. Nah, begini hasilnya nih. Nah, gitu. Jadi kita tambah tone left sama tone right. Ini. Kedua kali pada subset ini membuat tone right-nya. Tone left-nya. Motion-nya dikasih tone left tadi. Beat-nya 1. Transisinya jadi move gini. Begitu juga untuk tone right-nya. Jadi turning right 45 degree. Tuh. Yang juga dikasih panah. Kalau mau tahu maksudnya panah ini apa? Untuk alurnya nanti. Tuh. Setelah itu langsung saja ke ringannya itu. Tidak usah. Udah. Nah, itu untuk yang script, kemudian drag karakter MS Laser dari tampilan inspector ke hierarki, dan drag komponen. Nah, ini kalau kita run, key sama E itu akan ke kiri dan ke kanan. Kalau minta kiri, nah itu langsung turning left. Kalau ke kanan, kalau E kita ke kanan. Nah, gitu. Maju bisa, mundur bisa. Ini cuman bedanya kiri sama kanan. Apa key sama E-nya ini untuk ke menghadap kiri kanan. Tuh. Itu untuk yang bagian keempat. Sekarang bagian terakhir itu bagian 5. Transforming the character controller via script. Nah, ini pentingan semua nanti ini. Project ini, nah ini sampai sini itu nyiapin projectnya semua. Lalu ke sini, aktifkan bagian tag pada inspektor, ubah animation tab menjadi humanoid. Nah, seperti tadi, yaitu bagian travel jam. Kita ke projectnya dulu. Nah, yaitu SWOT travel jam. SWOT travel jam. Ini harusnya. Oh, ini run. Ini jam. Itu tadi sama. Dimana sama get from this model. Lalu untuk bagian animationnya, sama. Loop time-nya dicentang, loopers-nya dicentang, back into pose-nya dicentang, kesupan original, lalu ini dicentang. Tuh. Dari tampilan hierarki, pilih karakter MS Laser, lalu pilih di komponen animator, dalam tampilan inspektor buka pengontrol pen karakter. Nah, ini untuk menganu karakternya, saya langsung jelaskan semua saja. Ke jam dulu, jam ini masuk ke travel jam tadi yang sudah kita setting. Setelah itu, klik kanan, langsung buat untuk turn-nya. Nah, di sini codingannya, jam height-nya itu 3F, jadi loncatnya itu ukurnya 3F atau 3 float. Vertical speed-nya 0, X velocity-nya 0, sama, jadi tidak bisa bergerak. Jadi hanya loncat. Nah, itu. Yang fungsi update-nya, if-nya controller is grounded. Ketika controllernya is grounded atau di tanah, ada if lagi, yaitu ketika space dia bisa jump, dan vertical speed-nya itu jump height tadi ini. Lalu, on animator move, vector 3 atau filter 3D, delta position, delta position, intian animatornya. Ketika controllernya itu, ketika bayi itu ada di mana atau dia, X velocity sama dengan controller.velocity.x. Dan Z velocity untuk controller.velocity.z. Harusnya delta position.x sama dengan X velocity kali time delta time. Time delta time ini apa? Time delta time itu waktu yang sama dari unity-nya. Itu. Lalu kita set animenya jam to false. Tuh. Nah, ini untuk jamnya ya. Langsung saja. Taran.
Saran. Nah, kita space, dia loncat. Oh, panjang. Nah, gitu. Nah, gitu saja hasilnya. Oke. Terima kasih untuk mohon maaf untuk kesalahan apa yang saya katakan atau yang lain. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.